Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di subuh yang cukup dingin ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat subuh berjamaah dilanjut dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke masjid ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kemarin kita masuk atau sebelumnya kita selesai dalam bab At-Tauhid sampai ke perkataan Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala. Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, mengatakan barang siapa yang mau melihat terhadap wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atasnya ada stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah firman Allah dalam surat Al-An'am 151 dan 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Ini sudah kita bacakan. Kita masuk ke hadis yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dari Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya, qala berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'alallah? Dan apa hak hambanya atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang ada pada hambanya agar hambanya hanya menyembahnya dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hambanya atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab, tidak akan mensiksa orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Qultu, aku katakan, kata Mu'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Tidakkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, kemudian Rasul mengatakan, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau kabarkan kepada mereka, fayattakilu, dikhawatirkan mereka bersandar. Dikhawatirkan mereka bersandar kepada hadis ini. Taib. Di dalam hadis ini, hadis Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan kuntu radifan Nabi
saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin di atas keledai. Dan ini termasuk salah satu keutamaan Mu'adz bin Jabal atau keutamaan sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Usamah bin Zaid, seperti Ibnu Abbas, seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka-mereka ini adalah termasuk orang-orang yang pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan tentang ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau seorang nabi, seorang pemimpin kaum muslimin yang hanya berkendaraan dengan kendaraan apa? Keledai ketika itu. Dan juga membonceng sahabatnya. Dan kita tahu keledai ketika itu adalah kendaraan yang paling murah, ya, kendaraan yang paling paling rendah harganya. Karena di sana ketika itu kalau enggak keledai, kalau enggak kuda, ya unta. Kudanya macam-macam, untanya pun macam-macam. Walaupun orang-orang Habasyah mereka menggunakan gajah sebagai kendaraannya. Tetapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memakai apa? Memakai keledai. Padahal kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya bukan tidak mampu membeli unta, bukan tidak mampu membeli kuda gitu ya. Tapi inilah kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mau dikumpulkan hartanya mungkin menjadi orang terkaya ketika itu. Kenapa tidak? Bagaimana tidak? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ghanimahnya itu walillahi walirasulihi khumusah. Bagi Allah dan Rasulnya 1/5 bagian ghanimah. Sedangkan peperangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hampir 50 kali peperangannya Rasul. Ketika beliau kemana? Ke Madinah. Dalam kurun waktu 10 tahun peperangannya hampir 50 kali peperangan. Walaupun peperangannya ada yang sifatnya ghazwah, yaitu langsung dihadiri oleh Rasulullah. Ada yang sifatnya sariyah. Sariyah ini Rasul mengutus jenderalnya. Seperti Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, seperti Usamah bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Ini mereka jenderal-jenderal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul tidak hadir, maka Rasul mengutus mereka. Maka namanya sariyah. Antara ghazwah dan sariyah ini kurang lebih jumlahnya 50 kali perangnya Rasulullah, dan hampir kebanyakan peperangannya Rasul dimenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali perang-perang Hunain. Ya. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika perang Hunain justru kaum muslimin ketika itu kelompoknya lebih besar dari kaum musyrikin. Muncul dalam diri para sahabat ketika itu kebanggaan, sehingga menyandarkan peperangan tersebut kepada jumlah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan kekalahan kepada sahabat ketika itu. Karena apa? Karena ada takjub kepada jumlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a." Dan pada hari Hunain ketika kalian bangga dengan jumlah kalian, padahal jumlah tersebut tidak memberikan kecukupan kepada kalian sedikit pun. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan jumlah ghanimah yang banyak itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Abu Bakar As-Siddiq menanyakan tentang warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada cuman baju perangnya, itu pun digadaikan kepada orang Yahudi. Kemudian Fatimah menanyakan, terus kemana harta bapak saya selama ini? Sampai kemudian disampaikan kepada Fatimah oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, innama warathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang banyak.
Maka ketika yang diwariskan oleh Rasul harta, yang berhak mendapatkannya ahli warisnya. Tapi tatkala yang diwariskannya adalah ilmu, maka siapapun dari umatnya yang mau mengambil bagian itu, maka dia telah mengambil warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah ilmu. Taib. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal, dan setiap kali Rasulullah bersama para sahabat, maka tidak terlepas daripada ilmu, tidak terlepas daripada penyampaian faidah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini adalah disampaikan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, karena ketika itu beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hambanya atas Allah subhanahu wa ta'ala? Qultu, saya katakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Ini salah satu keutamaan para sahabat, semoga Allah meridai mereka semua. Ketika mereka tidak mengetahui sebuah perkara, mereka senantiasa menyandarkan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika mereka tidak mengetahui sebuah perkara, mereka menyandarkan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini termasuk adab ya di dalam berilmu. Ketika kita tidak mengetahui sebuah perkara, kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang justru ternyata itu adalah mengada-ngada atas Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebaiknya kita mengucapkan Allahu a'lam. Dan apakah kemudian setiap kali ditanya tentang sebuah perkara kita menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, atau mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, atau cukup kita mengatakan Allahu a'lam? Kalau yang ditanyakan kepada kita perkara-perkara masalah syariat, masalah ilmu agama, maka boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kalau ada seseorang bertanya kepada kita tentang perkara syar'i, tentang perkara ilmu agama, dan kita tidak tahu, maka boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi yang ditanyakan kepada kita tentang perkara duniawi dan kita tidak tahu tentang itu, maka cukup kita mengatakan Allahu a'lam tanpa ada Rasulnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kemudian ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, qala, kemudian Rasul mengatakan haqqullah 'alal ibad, hak hambanya atas hak Allah atas hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, agar hambanya mereka hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya mentauhidkan Allah, artinya mengesahkan Allah dalam ibadahnya, artinya menyerahkan seluruh amalan ibadahnya hanya untuk Allah saja. An ya'buduhu, agar mereka menyembahnya, beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini nakirah, artinya umum. Artinya apapun itu, siapapun dia, tidak boleh kita jadikan sekutu bagi Allah. Mau itu malaikat Jibril, mau itu Rasul yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau selain daripada keduanya. Tidak boleh kemudian kita mempersekutukan Allah dengan siapapun dia. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hambanya atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjamin siapapun dia yang mati dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang wafat dan dia membawa dosa syirik dan belum bertaubat dari dosanya, maka la yaghfir, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dia.
dan akan mengampuni dosa selain itu, selain syirik. Ya, mau dosanya zina, mau dosanya riba, mau dosanya pernah mencuri, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertemu dengan Allah, dia tidak membawa dosa syirik. Asal syaratnya dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau bertanya, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ummatuka yadkhulunal jannah." Wahai Muhammad, umatmu akan masuk surga. Kata Rasulullah dalam kondisi kaget mengatakan, "Wa in zana wa in saraq." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asalkan dia bertemu dengan Allah tidak membawa apa dosa kesyirikan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sampai hadis ini kepada Mu'adz bin Jabal, ini termasuk kabar gembira yang didengarkan oleh Mu'adz bin Jabal. Karena jaminan siapapun dia yang bertemu dengan Allah tidak membawa dosa syirik, walaupun dosa-dosa lainnya banyak, maka akan diampuni dan tidak akan diazab. Maka Mu'adz menganggap ini sebuah kabar gembira, sehingga Mu'adz mengatakan, "Afala ubasyirun nas, bolehkah saya kabarkan kabar gembira ini kepada manusia?" Artinya saya sampaikan hadis ini kepada manusia. Qala, kepada Rasulullah mengatakan, "La tubasyirhum, janganlah kau kabarkan kabar gembira ini kepada mereka." Fayattakilu, dikhawatirkan mereka apa? Yattakilu artinya apa? Bersandar. Bersandar kepada apa? Kepada amalan tauhid ini. Kalau begitu yang penting kita bertauhid aja. Yang penting kita tidak melakukan kesyirikan aja. Walaupun kita riba, walaupun kita zina, walaupun kita mencuri. Memang konteks hadisnya seperti itu. Yang terpenting kita adalah bertauhid, walaupun di sisi lain kita ada dosa. Asalkan kita bertauhid, maka ada jaminan dari Allah dan Rasulnya kita masuk surga. Walaupun liman sya. Liman sya ini bagi siapa yang dikehendaki, artinya apa? Insya'a azabahu wa insya'a ghafara anhu. Artinya Allah, kalau Allah berkehendak Allah langsung masukkan ke surga. Kalau Allah berkehendak Allah cuci dulu dia, azab dulu dia, tergantung dosa yang dikerjakannya. Kita pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang mempunyai 99 kartu, dan setiap kartu itu isinya catatan amalan. Kartu pertama dibuka, ternyata isinya dosa dan maksiat. Kartu kedua, sampai kartu 98, semuanya isinya dosa dan maksiat. Padahal kata Rasul, wa kullu sijil maddal basar. Setiap kartu itu jauhnya sejauh mata memandang, artinya panjang sekali. Banyak sekali dosanya. Pas kartu yang terakhir dibuka, ternyata itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Artinya dia tidak melakukan kesyirikan. Kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, famalat bihinna la ilaha illallah. Ternyata timbangan yang ada kalimat la ilaha illallah malat bihinna, membuat timbangan yang di sisinya yang banyak kartu tadi jatuh. Artinya apa? Lebih berat timbangan la ilaha illallah. Maka langsung Allah memasukkan dia ke surga atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kabar gembira yang kemudian dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dikabarkan kepada manusia karena dikhawatirkan mereka bersandar. Artinya apa? Menyandarkan hadis ini dan meninggalkan amalan soleh lainnya. Yang terpenting berarti tauhid. Dikhawatirkan para sahabat-sahabat ini apa? Meninggalkan amalan-amalan yang lainnya, yang terpenting tauhid. Maka kemudian Rasul mengatakan jangan kau kabarkan kepada mereka. Tapi kemudian Mu'adz bin Jabal mengabarkan hadis ini kepada para sahabatnya, ya, karena beliau takut dengan hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu, ya, larangan menyembunyikan ilmu. Maka takut dengan hadis itu, Mu'adz bin Jabal mengabarkan hadis ini sebelum beliau wafat. Maka sampailah hadis ini kepada kita. Sampailah hadis ini kepada kita. Taib. Maka di dalam hadis tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bisa diambil hadis ini faidahnya adalah yang pertama tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam
haitsu raqibal himara wa ardafa alaihi, yang mana beliau membonceng seseorang di atas keledainya. Ini ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin besar tetapi menunggangi keledai gitu. Yang kedua, jawazul irdaf ala dabbati idza kanat tatiqu dzalika. Boleh membonceng seseorang di atas tunggangannya kalau memang tunggangannya itu mampu. Ya, di sini keledai kita lihat mungkin kita anggapan keledai itu kecil gitu ya. Tapi kalau memang keledai itu kuat, maka boleh kita membonceng. Sebatas kemampuan hewan itu. Tetapi kalau kemudian kita menungganginya dan membuat keledai ataupun tunggangan itu tidak kuat, maka zalim itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini kalau hewan. Terus kalau motor gimana? Mobil gimana? Ya. Ya, motor juga kalau lebih dari 2, lebih dari 3 bisa rusak ya, ngarempeyek gitu. Walaupun enggak bisa ditilang ya. Walaupun enggak zalim kepada motornya karena memang bukan makhluk hidup, ya setidaknya ada ada pemborosan dalam hal itu. Dikhawatirkan cepat rusaknya gitu ya. Yang keempat, bahwasannya barang siapa yang ditanya tentang sesuatu dan dia tidak tahu jawabannya, maka sepantasnya dia mengucapkan Allahu a'lam. Ini keutamaan seseorang ketika mengucapkan atau menjawab pertanyaan dengan Allahu a'lam. Pernah Anas bin Malik atau Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah di Madinah, beliau kedatangan seseorang dari jauh, kemudian membawa 10 pertanyaan. Dan dia sengaja diutus oleh kaumnya untuk datang ke Imam Malik bin Anas. Tetapi kemudian Imam Malik bin Anas dari 10 pertanyaan ini hanya beberapa saja dijawab. Selebihnya dikatakan dan dijawab oleh Imam Malik, wallahu a'lam. Kata orang ini, ya Imam, terus apa yang mau saya sampaikan kepada kaum saya? Kalau jawabannya wallahu a'lam semua. Ya udah, sampaikan kepada mereka Allahu a'lam. Imam Malik mengatakan wallahu a'lam. Ini seorang imam besar, tidak ada ragu, tidak ada rasa malu kemudian kalau memang tidak tahu menyandarkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadzal haram litaftaru 'alallahil kadzib. Janganlah kalian berucap sebuah ucapan mensifati atas ilmu Allah, ini halal, ini haram. Tetapi apa? Mengada-ngada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentunya sudah masuk ke dalam ranah berbicara di atas berbicara tanpa ilmu. Termasuk dosa besar ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab setelahnya ya. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa menghapuskan dosa. Jadi dalam bab ini akan disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi tentang keutamaan tauhid, dan termasuk salah satu keutamanya adalah bisa menghapuskan dosa. Setelah membawakan bab, kemudian Syekh Muhammad membawakan ayat dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itu atau bagi mereka, laulaika mereka itulah lahumul amnu, bagi mereka keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman yang dimaksud adalah dengan kesyirikan. Kedzaliman yang dimaksud adalah dengan kesyirikan. Maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka hidayah ataupun petunjuk. Pernah Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin,
Maka Ibnu Mas'ud menafsirkan zulm ini adalah kezaliman apapun bentuknya, karena kita mendolimi diri, kemaksiatan sama mendolimi diri kita, atau kita ketika mengganggu orang lain berarti mendolimi orang lain, atau ketika kita melakukan kesyirikan berarti mendolimi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Maka Ibnu Mas'ud menganggap kezaliman di sini umum. Salah satunya adalah kezaliman terhadap diri, yaitu maksiat. Ketika ayat ini turun, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa kira-kira di antara kita yang tidak pernah mendolimi diri? Artinya siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat sama Allah? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat saja, ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan siapa di antara kita itu para sahabat ketika itu yang tidak pernah mendolimi dirinya, pasti ada saja gitu. Kadang jatuh juga kepada apa? Kezaliman terhadap dirinya. Karena apa? Karena Abdullah bin Mas'ud menganggap bahwa kezaliman di sini adalah umum, bukan kesyirikan. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, laisa kama taqulun. Ayat ini tidak seperti apa yang kalian ucapkan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ai bisyirkin, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, syirik dikatakan kezaliman yang paling besar. Sedangkan zalim atau zulm adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seperti tadi kita katakan, Nabi SAW membonceng Mu'ad di atas keledai. Kita tahu keledai kecil, tapi membonceng Mu'ad. Selama keledai itu mampu dan kuat membonceng dua orang, maka tidak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu, ini termasuk kezaliman. Karena telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan kesyirikan dikatakan oleh Allah adalah kezaliman yang paling besar. Karena apa? Karena dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya meletakkan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Ketika dia meletakkan ibadah untuk selain Allah, maka ini adalah kesyirikan dan kezaliman yang paling besar. Taib. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan atau janji bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Tentunya hidayah di dunia, petunjuk di dunia dan hidayah di akhirat. Maka orang-orang yang melakukan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan, Allah akan memberikan petunjuk di dunianya dan hidayah di dunianya dan keamanan bagi mereka di akhiratnya. Keamanan tentunya dari adab Allah, hidayah di dunia atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Terus bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dalam surat Yusuf ayat-ayat 102 103, "Wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Kecuali mereka itu musyrik. Sampai kesyirikan ini pernah dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diri para sahabat, semoga Allah meridhoinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar." Sesungguhnya wahai para sahabatku, ini sahabat yang disampaikan hadis ini kepada para sahabatnya adalah para sahabat yang keumuman mereka jamin surga. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan untuk kalian, dari perkara-perkara yang paling aku khawatirkan syirik yang kecil. Fasu'ila anhu, maka Rasul ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Faqala ar-riya, maka Rasul menjawab ar-riya.
Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan penyakit syirik itu hinggap kepada diri para sahabat yang dijamin surga mereka. Ya, apalagi kepada diri kita yang belum ada jaminan. Apalagi kepada diri kita yang belum ada jaminan surganya. Maka harus lebih khawatir kalau kemudian syirik itu akan hinggap kepada diri kita. Kepada diri para sahabat saja Rasul mengkhawatirkan penyakit ini, kesyirikan ini, apalagi pada umat-umatnya setelah para sahabat yang belum ada jaminan surga. Sehingga perlunya kita apa? Mempelajari ilmu tauhid sampai tidak bosan-bosannya. Berapa tahun Rasulullah mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya? 13 tahun di Makkah. Tidak bosannya Rasul mengajarkan ilmu tauhid. Tauhid. Ya, kalau bahasa kitanya aduh bosan tauhid terus gitu ya. Padahal inilah kemudian yang menjadi dasar keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Karena kalau sudah tauhidnya salah, akidahnya salah, maka salah kesannya fatal, kesannya fatal. Maka tentunya Rasulullah tidak bosan-bosannya mengajarkan para sahabat tentang ilmu tauhid. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai menyebar Islam dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat-sahabat untuk dakwah. Seperti Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, Ali bin Abi Thalib ke negeri Najran, kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah ke Bahrain, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka apa kata Rasulullah? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah. Ingat, yang pertama yang kau harus dakwahkan kepada mereka adalah tauhid kepada Allah. Ini yang paling penting. Tapi Ustaz, kita di sebuah negeri, kita di sebuah masa yang kebanyakan kita bertauhid sama Allah, kebanyakan kita muslim. Apakah perlu juga kita mendakwakan tauhid? Sangat perlu. Tetap masih perlu, masih sangat perlu kita mendakwakan tauhid di zaman kita sekarang ini. Walaupun keumuman kita sudah mengaku diri kita muslim, karena banyak yang masih melakukan apa? Kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik, kata Allah. Artinya apa? Jatuh kepada sebuah kesyirikan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan penyakit syirik ini pada dirinya dan pada keluarganya dan keturunannya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan anak keturunan saya untuk menyembah patung, untuk melakukan kesyirikan. Karena apa? Karena ketika seseorang jatuh kepada sebuah kesyirikan dan wafat di atas kesyirikan, naudzubillah, ini fatal akibatnya, neraka sudah bagi dia. Sehingga ini adalah merupakan ilmu yang paling penting untuk kita pelajari karena ini adalah ilmu dasar. Mereka mendapatkan keamanan di dunia dan mendapatkan hidayah di akhirat. Dan keamanan di akhirat juga, artinya keamanan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan ayat, membawakan ayat, Syekh membawakan hadis dari sahabat Ubadah bin Samit, hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwasanya Muhammad hamba dan utusannya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, bahwasanya Isa hamba dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min, dan kalimat yang ditancapkan kepada Maryam adalah ruh darinya. Kalimat kun fayakun. Wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan barang siapa yang bersaksi bahwasannya surga itu benar, neraka itu benar, adkhalahullahu jannata ala makana minal amal, maka aku akan masukkan dia ke surga ala makana minal amal. Ala makana minal amal, ya, ada yang mengartikan atas apapun yang ada padanya daripada amalan, walaupun amalannya ada dosa-dosanya gitu, tetap aku akan masukkan surga. Karena apa? Karena telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah
kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat ini poin penting. Yang pertama, ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita pun harus bersaksi tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya. Artinya apa? Kita harus berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan kita harus membenci sesembahan itu. Karena tidak sempurna keimanan seseorang, dia bertauhid kepada Allah tetapi apa? Masih percaya kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Atau masih bergaul berteman dengan orang-orang yang jelas-jelas menyembah selain Allah, maka berarti tidak ada baroah dalam dirinya. Yang kedua, barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad hambanya dan utusannya, dan Nabi Isa adalah hambanya dan utusannya, Nabi dalam hadis yang lainnya pernah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan kepada aku sebagaimana telah berlebihannya orang-orang Nasor kepada Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Aku adalah hamba seperti kalian. Yang tidak boleh kalian berlebihan kepada aku. Tidak boleh meminta kepada aku kalau aku sudah wafat. Ya, tidak boleh kemudian meyakini sesuatu yang di luar yang Allah tetapkan untukku. Seperti mengetahui ilmu gaib. Rasul tidak tahu ilmu gaib. Ya, banyak kemudian orang-orang memanggil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasul sudah meninggal. Seakan-akan berdoa dan meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Habibi, ya Mustafa, baligh maqasidana, waghfir lana ma madha. Ini memanggil siapa ini? Memanggil siapa ini? Memanggil Rasulullah. Ya Habibi, ya Mustafa, wahai kekasih yang dipilih, yaitu siapa? Rasulullah. Balik maqasidana, sampaikanlah maksudku kepada Allah. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa kami. Banyak orang-orang yang akhirnya meminta kepada Nabi SAW, padahal Nabi sama kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Nabi mayit, akan menjadi bangkai, akan menjadi sosok yang mati. Sebagian mereka pun sama akan mati. Karena orang mati keumumannya apa kata Allah? La yasma'u du'aakum, tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar tidak akan mungkin menjawab doa kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, wasallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum marudatun alayya. Bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena salawat kalian itu sampai kepadaku. Karena ada orang yang kemudian berkeyakinan salawat kita kalau di Masjid Nabawi itu lebih sampai kepada Rasul. Ini tidak boleh meyakini seperti ini. Karena dimanapun kita berada, salawat kita akan sampai kepada Rasulullah. Nggak harus di Masjid Nabawi. Ya, nggak harus di Masjid Nabawi. Maka kalau kemudian keyakinan seperti ini, maka ini telah berlebihan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Innama ana abdun, aku hanyalah hamba. Hamba apa? Seperti kalian, sama manusia. Hamba la yu'bad. Hamba artinya sama seperti kalian, tidak boleh diibadahi, tidak boleh diminta, tidak boleh disembah. Dan aku adalah Rasul, artinya utusan Allah. Rasulun la yukadzab. Utusan berarti tidak boleh didustakan. Karena kalau kita mendustakan Rasul, maka kita telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang bersaksi bahwasanya kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam, kepada rahim Maryam, sehingga lahirlah Nabi Isa alaihissalam, itu dengan kalimat kun fayakun. Inna masala Isa indallahi kamatsali Adam, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Jam 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna matsala Isa indallah kamatsali Adam." Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah ucapkan kun fayakun. Dengan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Kemudian barang siapa yang bersaksi wal jannata haqqun wan naru haqqun, barang siapa yang bersaksi surga itu benar, neraka itu benar,
adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan dia ke surga. Allah menjamin dia akan masuk surga. Ala ma kana minal amal, atas apapun yang ada daripada amalan dia. Maksudnya apa? Walaupun ada amalan dosa yang lainnya. Yang penting apa? Dia bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada dosa-dosa kecil yang lainnya. Karena dosa selain syirik, maka apapun dosanya dia di bawah kehendak Allah. Artinya kalau Allah berkehendak akan langsung diampuni, kalau Allah berkehendak Allah akan mengadab dia dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang tadi disampaikan ini menunjukkan tentang apa? Tentang keutamaan apa? Tauhid. Ya, dan tauhid bisa menghapuskan dosa. Tauhid bisa menghapuskan dosa. Sehingga penting bagi kita untuk senantiasa konsisten di dalam mempelajari ilmu tauhid agar kita bisa selamat ya dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin poin yang bisa saya sampaikan untuk subuh kali ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan ya, tafadhol. Insyaallah tidak ada ya. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.